Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun antum saat ini berbahagia, Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, Qad ja'a an Ibn Sirin ajaibu yatulul kitabu bidzikriha wa kana lahu fi dzalika ta'yidun ilahiyyun. Sungguh telah begitu banyak keajaiban yang kudengar tentang Al-Imam Ibn Sirin yang akan menjadi panjang bila dikisahkan dalam sebuah kitab. Yang demikian itu karena beliau memiliki ta'yid, pertolongan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keajaiban yang beliau maksud adalah tafsir mimpi yang diutarakan oleh Al-Imam Ibn Sirin. Di antara tafsir-tafsir mimpi tersebut adalah yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Muslim al-Marwazi. Beliau menuturkan bahwa dulu ia pernah bermajlis di majlisnya Al-Imam Ibn Sirin, namun kemudian ia juga bermajlis di majlis salah satu dedengkot kelompok Ibadiyah tanpa sepengetahuan sang imam, tanpa sepengetahuan Al-Imam Ibn Sirin. Kelompok ini merupakan turunan dari kelompok Khawarij. Lalu ia pernah melihat dirinya dalam mimpi bersama sekelompok orang yang membawa jenazah. Jadi Abdullah ibn Muslim ini pernah bermimpi dia bersama dengan sekelompok orang yang membawa jenazah, dan saat terbangun ia bergegas menanyakan makna daripada mimpinya ini kepada Al-Imam Ibn Sirin, dan beliau pun berkata, menafsirkan mimpi tersebut, mengapa engkau bermajlis dengan kaum yang ingin mengubur sunnah-sunnah Nabi? Ia pun tertegun dan kaget karena ia yakin betul sang imam ini tidak mengetahui bahwa dirinya bermajlis dengan Ibadiyah. Maka ia pun segera merenungi kesalahannya dan meminta maaf kepada beliau. Demikian juga dengan Al-Mughirah ibn Hafs yang menanyakan makna apa yang ia lihat dalam mimpinya. Ia bermimpi melihat bintang Al-Jauza mendahului bintang Ats-Tsaraya atau Ats-Tsuraya. Maka beliau menjawab, dengan kehendak Allah, Al-Imam Al-Hasanul Basri akan lebih dulu meninggal daripada aku, padahal beliau lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya dariku. Dan benarlah apa yang beliau katakan, Al-Imam Al-Hasanul Basri meninggal lebih dulu. Hisham ibn Al-Hasan juga mengisahkan bahwa saat aku sedang bersama Al-Imam Ibn Sirin, datanglah seorang yang hendak menanyakan makna mimpinya. Ia melihat dalam tidurnya ada sebuah mahkota terbuat dari emas di atas kepalanya. Lalu sang imam pun berkata, takutlah engkau kepada Allah, ittaqillah. Sungguh ayahmu sekarang sedang berada di negeri yang asing baginya, dan ia kehilangan penglihatannya. Ia buta dan membutuhkan kehadiranmu di sana. Sang penanya pun sontak terkaget-kaget. Lalu ia tiba-tiba ingat bahwa di kantongnya ada sebuah surat yang belum ia baca dari ayahnya. Dan saat dibuka dan dibaca, betapa kagetnya sang penanya. Ternyata benar apa yang dikatakan sang imam, karena di dalam surat tersebut ayahnya meminta kehadiran orang tersebut. Ia pun bergegas pergi mencari ayahnya. Kemudian juga ada Khalid ibn Dinar, salah seorang sahabat sekaligus murid beliau, murid daripada Al-Imam Ibn Sirin, ikut menceritakan kekagumannya pada tafsir mimpi beliau. Suatu hari saat ia sedang bersama gurunya itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatanginya, tak lain untuk menanyakan maksud dari mimpi yang ia lihat di dalam tidurnya. Di dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri memakan balbalah, yaitu tanaman berbunga yang memiliki dua tangkai, yang satu tawar dan yang lainnya asin. Maka sang imam Al-Imam Ibn Sirin pun menafsirkan mimpi tersebut dan berkata, takutlah engkau kepada Allah, ittaqillah. Kau sudah memiliki istri namun kau goda juga adiknya. Na'udzubillah. Baik teman-teman sekalian, mari kita kenal guru-guru beliau. Setelah kita melihat betapa luar biasanya tafsir mimpi-mimpi beliau yang banyak menjadi kenyataan. Beliau meriwayatkan hadis dari maulanya.
yaitu Anas ibn Malik, juga Zaid ibn Sabit, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, Jundab ibn Abdillah Al-Bajalli, Hudzaifah ibn Yaman, Rafi' ibn Khudaij, Sulaiman ibn Amr, dan Samurah ibn Jundab, ibnu Umar, ibnu Abbas, Utsman ibn Abil As, Imran ibn Husain, serta Ka'ab ibn Ujrah, dan masih banyak lagi dari kalangan sahabat. Luar biasa, guru-guru beliau adalah dari kalangan sahabat. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Al-Imam Asy-Sya'bi, imam besar, Thabit Al-Bannani, Khalid Al-Hadza, Dawud ibn Abi Hind, Ibnu Aun, Yunus ibn Ubaid, Jarir ibn Hazim, Ayyub As-Sukhtiyani, kemudian Ash'ath ibn Abdul Malik, Habib ibn Asyahid, Asim Al-Ahwal, Auf Ar-Rabi', Qatadah, serta Sulaiman At-Taimi, dan masih banyak lagi tentunya yang menjadi ulama-ulama besar di kemudian hari, hasil didikan daripada Al-Imam Ibnu Sirin ini. Baik, kemudian aqwal beliau, ucapan-ucapan, kata-kata mutiara yang bersumber dari lisannya yang mulia. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sungguh wahai teman-teman sekalian, kaum muslimin, ilmu yang sedang kita pelajari ini adalah agama kita. Maka tolong cermati betul dari siapa kalian mengambil ilmu, jangan sembarangan. Begitu kira-kira pesan beliau dan untuk saya dan teman-teman sekalian. Beliau juga pernah selalu berpesan kepada para pedagang saat hendak berniaga, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, dan carilah apa yang telah dituliskan untuk kalian dengan cara yang halal. Karena jika kalian mengupayakannya dengan cara yang haram, maka jangan harap akan mendapat lebih dari apa yang ditakdirkan untukmu. Dan terakhir pesan beliau adalah idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa'idan min qalbihi ya'muruhu wa yanha. Jika Allah menginginkan dan memudahkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan jadikan hatinya, hati orang tersebut, sebagai penasihat baginya yang memotivasi untuk kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Maka mari jaga baik-baik hati kita teman-teman sekalian, agar hati kita tetap menjadi wa'idhan, penasihat bagi diri kita sendiri. Beliau wafat 100 hari setelah meninggalnya Al-Imam Al-Hasanul Basri, sebagaimana yang beliau tafsirkan dalam tafsir mimpinya tadi, di tanggal 9 Syawal pada tahun 110 Hijriah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa nafa'allahu bi'ilmihi wa adabihi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. فيه الفرحة معهودة، افرح وانسى أحزانك، فيه الضحكة معسولة، داعبها بكل أشجانك. فيه الفرحة معهودة، افرح وانسى أحزانك، فيه الضحكة معسولة، علي بكل ألحانك، ردد كلمة منشودة، عيد مبارك بلحانك، خلي العيد بحلولك، فرحة وسامر خلانك، فرحة وسامر خلانك. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي،
والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي.